الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل وسلم على محمد صليت على إبراهيم كما السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يخلق ما يشاء ويختار أحمده سبحانه وهو الواحد العزيز الغفار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقدوة الأبرار اللهم صل وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين ما تعاقب الليل والنهار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فيا إخوة الإسلام أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل القائل في محكم كتابه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Kaum muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Biarkan hari ini kita menghirup iman yang terdalam. Biarkan pagi ini kita menyelam pada lautan kasih Allah yang tiada berbatas siang dan malam. Biarkan saat-saat penuh berkah ini kita nikmati setiap detiknya dengan bahagia karena kata Allah masih terucap, karena Allahu Akbar tetap membahana. Membuat yakin kepada Allah menghujan dalam, menghias setiap helap nafas kehidupan. Maka biarkan bahagia menyapa setiap jiwa. Allahu Akbar walillahil hamd. Di antara karunia terindah dunia ini bagi umat manusia adalah keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Dalam keluarga berpadu cinta, padanya bertaut jiwa. Darinya Allah Ta'ala ciptakan generasi manusia sepanjang masa. Keluarga adalah unit terkecil dalam bangunan suatu masyarakat manusia. Kuatnya satu masyarakat, bahkan bangsa dan negara adalah dengan kuatnya keluarga-keluarga di dalamnya. Bahkan Allah Ta'ala menjanjikan keluarga yang kuat dan saleh akan dikumpulkan di dalam surganya. Kata Allah berfirman, "Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha minha abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim." Artinya, yaitu surga-surga Aden yang mereka memasuki bersama orang-orang soleh dari bapak-bapak, istri-istri dan anak-anak mereka. Sebaliknya, hancurnya suatu bangsa dan negara adalah dengan runtuh dan hancurnya bangunan keluarga di dalamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini kita menyaksikan demikian gencar, masif dan terstrukturnya upaya global untuk meruntuhkan bangunan keluarga itu. Merebaknya LGBT saat ini dengan berbagai prasarana terutama dengan media internet sesungguhnya adalah upaya menghancurkan institusi keluarga yang pada intinya bertujuan untuk menghancurkan peradaban manusia. Fitrah manusia yang diciptakan Allah berpasangan antara laki-laki dengan perempuan hendak diubah menjadi hubungan sesama jenis yang hanya menghasilkan demikian banyak musibah dan mara bahaya. Menyebarnya penyakit HIV/AIDS yang sangat mematikan adalah akibat dari pelaku homoseksual dan lesbianisme yang sangat dimurkai oleh Allah. Perilaku menyimpang ini hanya mengundang petaka berupa penyakit mematikan, kepunahan ras manusia dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sangat menjijikkan perilaku sebagian orang yang berupaya melicinkan jalan legalisasi kemaksiatan ini dalam bentuk perundang-undangan. Sepertinya saat ini kita kehilangan budaya malu. Banyak orang yang bahkan bangga melakukan dosa. Maka benarlah sabda Nabi SAW, "Ila lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau kalian tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Semakin miris dengan hilangnya rasa malu ini dengan perilaku di dunia maya saat pengguna media sosial yang semakin liar menerabas semua norma agama dan tata krama tanpa ada batas lagi.
segenggam layar kaca telah menjelma menjadi pintu neraka kaum muslimin yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah semakin runyam dengan hantaman terhadap institusi keluarga muslim dengan kampanye nikah beda agama yang bukan lagi sekedar kita pandang dari sudut fikih semata, namun hal ini telah menjadi wasilah untuk meruntuhkan sendi utama keluarga muslim, yaitu akidah Islam. Apakah kekufuran yang hendak kita wariskan kepada anak cucu-cucu kita? Belajarlah pada Nabi Nuh alaihissalam yang demikian peka melindungi generasi dari kekufuran, bahkan justru memberikan Belajarlah dari Nabi Nuh alaihissalam yang demikian peka melindungi generasi dari kekufuran, bukan justru memberikan ruang kepada kekufuran. Wa qala Nuh rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Artinya, Nuh berkata, wahai Rabbku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya engkau jika biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak-anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Allahu musta'an. Kaum muslimin rahimakumullah, keadaan menjadi semakin menakutkan ketika justru banyak pihak yang bukan hanya risih dengan penampilan yang islami, bahkan cenderung fobia dan benci dengan semangat keberislaman. Bahkan simbol sakral sang Nabi tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan bahan olok-olokan, dan bahkan ada yang demikian hina menjadikan nama beliau menjadikan nama beliau sebagai iklan minuman keras. Semoga Allah menghinakan mereka sehina-hinanya. Sungguh kondisi ini membuat kita hampir kehilangan kendali. Wallahu musta'an. Namun sesaat kembali sadar bahwa sebesar apapun masalah dan problema itu tak akan mungkin lebih besar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin melampaui kodrat dan kemahabesarannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saat kita merayakan Idul Adha dan Haji tahun ini, kita kembali mengingat seorang nabi yang kisah kehidupannya telah menjadi latar belakang disyariatkannya ibadah Quran dan haji ini. Dialah Ibrahim alaihissalam. Marilah kita belajar dari pribadi yang mulia ini, di mana zamannya ia menghadapi banyak problem yang mungkin lebih hebat dari yang kita hadapi. Yang saat belianya telah berhadapan dengan rezim pemuja berhala, kelompok manusia yang tidak memahami kekuatan logika dan hanya dapat dipahamkan dengan logika kekuatan. Ibrahim, sang kekasih Allah ini, bahkan rela dibakar hidup-hidup demi mempertahankan tauhidnya yang termulia. Nilai ini dipertahankan dan diwariskan kepada anak keturunannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumudd-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun." Yang artinya, Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yaqub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah taala memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali di dalam memeluk agama Islam." Keyakinan akan tauhid inilah yang mengundang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun." Allah berfirman, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukanku sesuatu apapun, dan barang siapa yang tetap kafir sesudah itu, maka mereka telah orang-orang yang fasik. Keluarga yang bertauhid
atau keluarga yang mengesahkan Allah adalah keluarga yang memiliki ketahanan dan kekuatan menghadapi segala masalah. Bukankah mereka bersandar kepada Allah yang Maha Kuat? Sebaliknya, kekufuran dan kemaksiatan adalah faktor utama kelemahan dan kehancuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaba wa la yajtama'u lah. Wa in yaslubahum dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu dha'fat talib wal matlub." Artinya, hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkan olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kalian seru selain Allah sekali-sekali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, maka tiadalah mereka dapat merebutnya kembali. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula lah yang disembah. Quran Surat Al-Hajj. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, semoga kebahagiaan selalu bersama kita semua. Kemudian, perkara yang melekat pada tauhid itu sendiri menjadi bagian yang tak terpisahkan darinya adalah salat. Ya, salat. Penyambung jiwa kepada Allah yang Maha Kuasa. Salat pelipur segala duka dan lara. Salat pencegah diri dari setiap dosa. Salat pemantik kekuatan yang tiada tara. Munajat Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran disebutkan, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqahum minat tamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat, maka jadikan hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah rezeki mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Jangan pernah menyerah mewariskan ketaatan yang satu ini pada setiap buah hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa." Perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Kita perlu mengevaluasi salat kita dan menjadikannya lebih berkualitas. Keluarga yang ahli salat adalah pilar kekuatan bangsanya. Generasi terlemah adalah generasi yang melalaikan salat, yang berakibat jiwanya menjadi liar dan dipermainkan hawa nafsu. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Demikian pentingnya salat ini hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'a sinin atau abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkan anak-anakmu untuk salat pada saat mereka berumur 7 tahun dan pukullah untuk salat mereka ketika mereka berumur 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Tentunya jemaah sekalian, proses pembelajaran 3 tahun dari umur 7 tahun hingga 10 tahun ini berjalan lebih 1000 hari. Dengan demikian telah melewati lebih 5000 waktu salat. Suatu proses yang harus dilalui dengan penuh kasih sayang dan disiplin. Alangkah indahnya nasihat orang tua yang mengajak anaknya untuk salat. Bunayya, tawadda wa qum lis-shalah wa shalli li rabbika taksib ridha. Idza radiyallahu an muslim yanalu sa'adata tiwalahul haya. Artinya, anakku, berwudulah dan tegakkanlah salat. Salatlah untuk Tuhanmu, niscaya engkau akan mendapatkan ridhonya. Jika Allah telah meridhoi seorang muslim, bahagia selalu kan bersama dalam hidupnya. Allahu Akbar,
Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa Allah turunkan kitab kebahagiaan bernama Al-Quran. Yakinlah bahwa ia adalah obat segala penyakit, termasuk semua penyakit-penyakit moral yang menggerogoti jiwa generasi pelanjut kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran yang Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 57. Jadikan diri kita dan mereka prajurit-prajurit Al-Quran yang beredar sesuai garis edar Qurani, yang hidupnya berjalan di bawah bayang-bayang Al-Quran, yang Al-Quran bukan hanya di sakunya, namun juga di dada dan hatinya, yang mekarkan semua asa dan azamnya. Al-Quran adalah inspirasi dan ia adalah motivasi, melacutkan generasi dengan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Berjihadlah dengan menyebarkan cahayanya yang gemilang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran dengan jihad yang besar. Niscaya kegelapan akan sirna, kebatilan akan lenyap. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pendidikan Islam yang paripurna pada setiap keluarga adalah jihad dan perjuangan kita untuk agama, bangsa, dan negara. Saatnya kembali ke rumah, menengok setiap ruang hati dan jiwa anak-anak kita, meneranginya dengan kitabullah, mengisinya dengan sunnah Rasulullah, dan menghiasinya dengan akhlakul karimah. Kaum muslimin ya rahimakumullah, bencana demi bencana, musibah demi musibah, bahkan fitnah demi fitnah menerpa umat dan bangsa ini. Namun kita harus tetap yakin bahwa selalu ada cahaya di ujung lorong gelap. Sejarah selalu membuktikan bahwa pertolongan Allah tidak akan pernah terlambat. Dan itu bermula dari keluarga pejuang yang melahirkan para pejuang. Saat Al-Qa dijajah kaum Salibis dan Al-Quds banjir darah, maka muncullah Imamuddin Az-Zinki membela, kemudian lahir dari pahlawannya darinya pahlawan besar sepanjang masa, Sultan Nuruddin Az-Zinki. Dari semangat seorang ayah pejuang, Najmuddin Ayyub, lahirlah sang pembebas Al-Aqsa, Salahuddin Al-Ayyubi. Dari seorang Sultan Khairul, lahirlah Sultan Babullah, pengusir penjajah Portugis di tanah Maluku. Dan dari seorang Sultan Malikus Said, lahirlah sang ayam jantan dari timur, Sultan Hasanuddin. Dan dari keturunan Sultan Agung, lahirlah putra tanah Jawa, Pangeran Diponegoro. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzurriyyatan ba'duha min ba'd, wallahu sami'un alim." Satu keturunan yang sebagiannya dari yang lain, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Semoga dari rumah-rumah kita akan lahir Salahuddin yang milenial, yang menjadi generasi pembebas Al-Aqsa, akan lahir Diponegoro dan Hasanuddin masa kini yang menjaga panji-panji tauhid Nusantara, para penebar iman dan kasih sayang, para pembela cinta dan kebenaran, yang takutnya hanya pada Yang Maha Kuasa, yang harapnya pada Sang Maha Pencipta, yang hanya menebar bahagia. Allahu Akbar, walillahil hamd. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pemimpin yang adil di hari kiamat kelak akan mendapatkan keutamaan khusus, yakni akan mendapatkan naungan Allah, sehingga dia tidak merasakan panasnya matahari yang pada hari kiamat tersebut didekatkan di atas kepala manusia sejarak 1 mil. Karena itu, dalam kesempatan ini kami mengingatkan kepada para pemimpin dan pemegang kebijakan agar bertakwa kepada Allah dalam setiap putusannya, bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya.
Jangan gadaikan umat dan bangsa ini dalam kebinasaan. Kezaliman hanyalah ruang-ruang gelap yang akan menjerumuskan pada jurang neraka yang kelam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah." Takutlah dari kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan yang berlapis-lapis pada hari kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Wahai para ayah, jadilah ayah yang siaga penuh cinta. Setulus doamu adalah sebening hati anakmu. Seindah perangaimu adalah selurus budi pekerti buah hatimu. Sekuat harapanmu adalah seteguh azam generasi pelanjutmu. Dikaulah penanda ilahi di dunia ini. Wahai para bunda, hadirlah pada jiwa-jiwa anandamu. Kaulah madrasah, engkaulah pelabuhan hati. Engkaulah kasih sejati, engkau benteng jiwa, bahkan surga ada di telapak kakimu. Maka jangan hadirkan neraka dari tangan-tanganmu melalui segenggam layar kaca. Wahai para ananda petarung zaman mujahid Al-Quran, majulah ke hadapan, teguhkan langkahmu. Akhlak mulia adalah pakaian terindahmu. Tauhid adalah inti jiwamu. Jihad adalah jalan hidupmu. Insya Allah di surga kita bertemu. Wahai para muslimah sejati, hijabkan raga dan jiwamu. Kehormatan adalah segala bagimu. Jangan terperdaya dengan musang berbulu domba. Gembirakan selalu dirimu dengan kitab Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wahai penggerak dakwah, para penggerak dakwah, satukan tekad, satukan harap, indahkan kata pada saudara. Jangan ada luka di antara kita. Jikapun ada kata menggores jiwa, maka saling memaafkan, menyatukan segala asa. Bukankah Allah telah mensifati mereka yang bertakwa dengan firman-Nya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Wahai kaum muslimin, kita adalah garda terdepan bangsa ini. Jagalah negeri warisan para pejuang ini, negeri Nusantara tercinta. Kita biarkan setiap jengkalnya bertasbih dalam tasbih semesta. Hadirkan cinta dari setiap rumah-rumah kita. Negeri ini akan jaya dengan izin Allah, dengan keluarga yang kuat, penuh berkah dalam iman yang bertahta pada setiap jiwa. Dari Idul Adha ini, Idul Kurban yang mulai ini semakin dekat pada Maha Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribadah kurban. Ibadah kurban disyariatkan pada hari ini dan 3 hari setelahnya. Mari laksanakan dengan cara terbaik sesuai dengan tuntunan syariat. Hewan yang dapat dikurbankan adalah domba yang bergenap usia 6 bulan, kambing yang genap 1 tahun, dan sapi yang genap 2 tahun. Hewan kurban tidak boleh memiliki cacat atau penyakit yang bisa berpengaruh pada dagingnya, jumlah maupun rasanya. Seekor domba atau kambing hanya mencukupi untuk kurban 1 orang, sedangkan seekor sapi boleh bersikat untuk 7 orang. Kecuali berserikat pahala, maka boleh pada semua jenis tanpa batas. Sebaliknya, pemilik kurban yang menyembelih sendiri, sebaiknya pemilik kurban yang menyembelih sendiri hewan kurbannya, tetapi bisa diwakilkan kepada sang penjagal. Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya, marilah kita mengadakan jiwa memohon dan berdoa pada Allah sang penggenggam semesta. Ya Allah, ampuni kami, hanya itu pinta kami. Dosa kami melangit, namun ampunanmu melebihi langit dan bumi. Ya Allah, jagalah tanah suci kami, Mekah dan Madinah. Jangan biarkan tangan-tangan kotor menebar nista padanya. Allahumma ya Allah, kembalikan dan merdekakan segera Al-Aqsa. Hadirkan jiwa raga kami dalam kemerdekaan itu. Ya Allah, ampuni orang tua kami. Jadikan kami anak yang berbakti. Jauhkan kami dari durhaka. Satukan kami dalam rahmat-Mu hingga berkumpul di surga. Ya Allah, satukan hati kami dalam meniti jalan juang ini. Enyahkan semua benci buat kami saling mencinta karena-Mu. Ya Allah, jagalah para guru dan pemimpin kami. Berikanlah petunjuk-Mu kepada mereka dalam menahkodai bahtera perjuangan ini. Ya Allah, Engkau Maha Tahu. Layar telah kami kembangkan jauh, telah terangkat. Bimbinglah perahu juang itu berlayar menuju harapan-Mu, atau biarkan kami tenggelam dalam lautan kasih sayang-Mu. Allahumma taqabbal dahayana wa la taj'alna dahiyatan li'a'daika wa a'daina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira.